Jumpa lagi dengan kami, Bejo Motorcycle. Siang ini kami kedatangan Vespa P150S yang ingin melakukan perbaikan karet mesin atau lebih dikenal di kalangan skuteris dengan nama karet sasis. Ciri karet sasis mulai bermasalah adalah ban miring ke kanan. Hal ini sering menyebabkan karburator Vespa mudah banjir. Kondisinya seperti ini teman-teman. Mesinnya glodak-glodak kanan-kiri. Ini juga menyebabkan motor geyal-geyol saat kita kendarai. Tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi untuk menurunkan mesinnya. Di sini kita perlu melepas beberapa baut, seperti baut tutup kipas. Lalu baut tutup karbu. Melepas kabel dari sambungannya. Lalu melepas kabel gas kabel cuk selang bensin. Baut sok belakang. Lalu nepel rem belakang. Dan juga nepel kopling dan kabelnya. Dan terakhir adalah as mesin. Mari kita eksekusi. Tak lupa dan tak bosan kami meminta dukungan kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang dengan cara subscribe dan like. Karena kedua hal itu gratis ya teman-teman. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel kami. Jika kalian punya kendala dengan Vespa standar kalian, kalian bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawabnya sesuai dengan pengalaman dan kemampuan kami. Saran kami saat teman-teman melakukan pembongkaran: siapkan wadah untuk tempat baut-baut atau barang kecil lainnya, supaya barang-barang tersebut tidak tercecer atau hilang. Untuk menurunkan mesin Vespa, alat atau kunci yang digunakan tidak terlalu banyak, hanya membutuhkan. Salah satu contoh seperti saat ingin melepas selang bensin cukup dengan obeng min atau kunci 10. Ternyata bagian baut selang bensin sudah ganjalan. Menggunakan kalem. Jadi nanti kita pasang lagi seperti itu. Setelah itu kita buka karet hawa. Karetnya sudah sangat kaku, membuat sulit dilepas. Kami perlu mencongkelnya sedikit. Jangan lupa lepaskan selang bensin dari rumah karburator. Jika sudah selesai, jangan lupa tutup kembali karbunya supaya aman dari kotoran. Ini dia kondensornya, menandakan masih sistem platina, yang nantinya akan kita ubah menjadi CDE. Sebentar ya, kami lepas dulu kabel remnya. Kondisinya sudah mengerikan, tinggal beberapa helai saja. Nanti kita ganti dengan kabel rem khusus untuk Vespa PS, jangan punya Vespa Super atau Sprint. Lalu kita lepaskan baut sok belakangnya. Biasanya menggunakan kunci 14, ada juga yang 17. Putar ke kiri berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya. Sekarang kita lepaskan baut as mesinnya. Tahan bautnya menggunakan kunci 22. Lalu kita kendorkan bagian murnya. Jika teman-teman belum terbiasa menurunkan mesinnya sendirian, saran kami selipkan kayu atau bangku di bawah mesin untuk berjaga-jaga jika mesin tiba-tiba terlepas dari bodi. Kami lepas dulu businya untuk mempermudah penggeseran mesin saat sudah terlepas.
Jangan lupa pastikan posisi bak presneling dalam kondisi netral. Sebentar ya teman-teman. Kami turunkan dulu mesinnya dari bodi. Nah, sudah terlepas mesinnya. Ini dia mesinnya. Mari kita lihat karet sasisnya. Seperti itu kondisinya. Sudah lembek membuat mesin miring ke arah kanan. Saat mesin miring ke arah kanan, tentu bensin akan terus mengalir ke arah venturi yang akan mengakibatkan banjir. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, biasanya kami memberi tanda pada bagian mesinnya, supaya kelak tidak terjadi kesalahpahaman. Kali ini kita beri tanda dengan cat aerosol saja. Warna krim. Dengan begini mesin ini sudah bisa dipertanggungjawabkan kondisinya. Karena yang sudah-sudah itu sering terjadi di kota-kota besar. Sambil menunggu cat kering, kami ingin memberitahu bahwa sang pemilik tidak mau mesinnya kami bersihkan. Jadi kami hanya melepas bak dan knalpotnya saja. Sebenarnya itu menjadi dilema karena mesin ini harus kami antar ke tukang bubut. Kalau kami antarkan dengan kondisi seperti ini, tentu kami tak enak hati. Ya sudah, kami kerok saja kerak mesinnya tanpa kami cuci. Setelah itu, kami antarkan ke tukang bubut. Sambil menunggu proses di tukang bubut, mari kita buat CDI-nya. Untuk skema CDI ini nanti kami tampilkan. Ini adalah SCR tip 2P4IM dengan kode di bagian belakangnya. Lalu resistor Taiwan kaki tembaga. Mari lanjut proses pembuatannya. Ini dioda fast charging. Lalu ini dioda tipe 1N4007. Kita rangkai sesuai skema. Tak lupa kami hanya menyarankan, saat teman-teman ingin membuat CDI sendiri, pastikan kalian sudah memahami prinsip dasar gambar komponen elektronika. Supaya teman-teman tidak terlalu bingung saat membaca skema atau wiring CDI. Cara belajarnya cukup mudah. Kalian bisa lihat-lihat atau searching di Google. CD buatan kami ini biasanya digunakan untuk sepeda motor Yamaha Duata jenis RX Family. Jadi jika teman-teman punya RX King di rumah, lalu bermasalah dengan CDI-nya, teman-teman bisa membuatnya seperti di skema atau wiring di samping atas. Nah, ini kaki SCR-nya sudah kami luruskan untuk mempermudah proses perakitan. Saran dari kami juga, gunakan timah solder yang sudah jelas kualitasnya, supaya solderan antar kaki komponen benar-benar matang atau kuat. Kalau kalian bingung dengan CDI yang kami buat, kenapa sedikit berbeda dengan skema di atas? Tentu saja berbeda. Karena CDI ini akan kami pasang di Vespa Buka untuk RX King. Jadi kami lakukan sedikit perubahan di bagian kapasitornya. Kapasitor ini tidak kami gunakan. Lalu kami sesuaikan nilai resistor ini dengan kemauan sang pemilik motor. Tapi hal ini tidak bisa dijadikan pedoman pasti. Karena setiap motor dan setiap mekanik punya caranya sendiri. Untuk perangkaian komponen silahkan teman-teman ikuti skema di atas. Wiring CDI itu kami dapat dari situs luar, bukan situs dalam negeri. Jadi teman-teman tidak perlu ragu
untuk mencoba membuatnya sendiri. Karena CDI ini sudah sering kami gunakan di motor konsumen kami. Dan alhamdulillah jarang mengalami masalah. Karena setiap kali konsumen meminta pemasangan CDI, selalu kami beri arahan supaya CDI tidak mengalami konslet. Karena walau sebagus apapun komponen CDI yang kita buat, dicoba tes AP dengan cara dikonsletkan ke masa atau ke rangkes mesin, tentu akan jadi masalah untuk komponen CDI-nya. Karena masih banyak orang yang mencoba APG dengan cara seperti itu. Jadi saran kami, langsung sambungkan saja CDI ke koil, baru dites dengan kabel koil ke masa. Oh ya, buat teman-teman yang mau membuat CDI sendiri, pastikan saat melakukan penyolderan, ada kipas angin. Jika tidak ada, lakukan di ruangan yang terbuka. Hal itu bertujuan supaya asap solder saat kita melakukan penyolderan tidak terhirup oleh kita, karena hal itu berbahaya. Belum lagi jika asapnya terpapar ke mata kita, biasanya akan sedikit perih atau bisa jadi bikin bengkak kelopak mata. Seperti ini penampakan CDI-nya. CDI sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita beri kabel dan lakukan pengetasan. Ini setelah diberi kabel. Jangan lupa teman-teman bersihkan sisa timah di jalur PCB-nya. Bisa dengan cara dikerok menggunakan cutter atau menggunakan gergaji besi. Lebih hemat seperti ini daripada beli papan PCB khusus CDI, yang harganya jika kita belikan papan PCB titip sudah dapat yang lebih lebar. Kita kerok seperti ini saja teman-teman. Dengan begitu sudah bisa meminimalisir konslet antar jalur CDI. Sekarang kita coba masukkan rangkaian PCB ke box CDI-nya. Kalian bisa membeli boxnya di online shop. Untuk soal harga, box ini harganya masih cukup terjangkau. Kalian jangan sampai lupa mengukur papannya ke box CDI sebelum mulai membuat CD. Jangan sampai kalian sudah selesai membuatnya, tapi tidak muat dengan tempatnya. Jangan lupa diberi selongson di bagian kabelnya, supaya kabel lebih aman dan rapi. Selesai sudah proses pembuatan CDI-nya. Ini penampakan karet sasis barunya. Seperti itu hasilnya. Ini tanda yang tadi kita buat. Kita lanjut ke pemasangan bag dan knalpot. Bag dan knalpot sudah kami pasang kembali. Lanjut ke pemasangan mesin ke bodi. Harap berhati-hati untuk teman-teman yang belum terbiasa. Bukan maksud kami meremehkan kalian, tapi pemasangan mesin ke bodi lumayan beresiko. Salah satunya yaitu bodi jatuh karena terdorong oleh mesin. Buat teman-teman yang ingin melakukan perbaikan mesin atau kelistrikan di sepeda motornya, bisa datang ke kami. Atau jika ingin melakukan perbaikan di tempat teman-teman, kalian bisa menghubungi kami via WA. Kami beralamatkan di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Lebih tepatnya di belakang Erafon Kembangan Utara. Kalian bisa lihat alamat kami di Google Map. Nah, ini mesin sudah terpasang ke bodi. Sekarang kita lanjut pemasangan baut dan kabel-kabel serta selang bensin. Dan cek apakah mesin masih glodak-glodak atau tidak. Caranya kita tekan bagian atas lalu dorong ke dalam. Seperti ini. Alhamdulillah kondisi karet mesin sudah aman terkendali. Setelah karet sasis kita pastikan aman, kita lanjut ke pemasangan baut-baut dan kabel-kabel serta selang bensin. Nah, untuk pemasangan kabel gigi, bagian luar adalah gigi 4. Jadi kita posisikan bak gigi ke gigi 4. Kita posisikan stick kiri ke arah gigi 4.
Luruskan angka 4 ke tanda titik di bagian batok kemudinya. Lalu kita tarik kabel bagian dalam supaya posisi stick tidak berubah. Seperti ini. Lalu pasang kedua nepelnya. Kabel-kabel dan selang sudah kami pasang kembali. Setelah ini kami akan melakukan pembongkaran kipas dan spot. Tapi sebelum proses pembongkaran kipas dan spot, kita cuci terlebih dahulu bagian kipas dan sekitarnya. Supaya lebih nyaman dalam proses pengerjaan. Seperti ini hasilnya setelah kita bersihkan. Lanjut proses selanjutnya. Kita buka mur kipas menggunakan kunci 19. Lepaskan mur dan ringnya. Setelah itu, kita lepas kipasnya menggunakan tracker khusus Vespa. Jangan digedor bagian kruk asnya. Hal itu bisa membuat kruk as oleng. Bahkan joget-joget. Yang akan mengakibatkan mesin bergetar saat dinyalakan. Caranya buka 3 buah baut pengikat nahpur. Putar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ada yang sudah ladis bautnya. Ini nahpur sudah terbuka. Sebentar ya teman-teman. Kami bersihkan sisa keraknya terlebih dahulu. Setelah bersih, kita lanjut mengganti spool platina ke spool CD. Seperti ini ya teman-teman. Sistem pengapian platina. Ini mau kami jelaskan sebentar. Kadang ada yang bilang platina suka geser. Ini platinanya. Dan ini sapu rotornya. Coba kalian perhatikan. Di sapu rotor ini banyak grease-nya. Jadi sapu ini akan menyentuh rotor magnet terlebih dahulu daripada platina. Kalau kalian pengguna platina, tidak memasang benda ini di nahpur, tentu platina akan sering bermasalah di bagian pelatuknya dan akan kalian sebut platinanya geser. Jadi kalau mau tetap platina, pasang sesuai aturan pabrik tentu akan awet. Sekarang kita lanjut ke tahap pembongkaran. Kita lepas platina sapu rotor dan spool platinanya. Ini juga yang sering bikin trouble. Baut platina yang asli itu dratnya halus. Bukan memakai baut skrup ya teman-teman. Seperti ini cara buka spool platinanya. Setelah terbuka, lepaskan kabelnya dari ikatan atau selongsong kabel. Ini sudah terlepas teman-teman. Setelah spool terlepas, jangan lupa dibersihkan bagian nahpurnya. Ini juga perlu diperhatikan. Bagian main atau ground di bagian nahpurnya. Ada 2 benda juga yang harus kalian sediakan selain spool key, yaitu bonnet dan plat pendingin spot. Sekarang kita lanjut memasang spool CDE. Seperti ini caranya. Masukkan perlahan dari atas lalu dorong ke bawah sampai mentok. Setelah itu kita solder kabel main spool ke ground nahpur dan kabel out spool CDE. Setelah disolder kabelnya, jangan lupa melakukan pengecekan spool CDE-nya. Caranya mudah. Siapkan avometer, lalu arahkan skala ke 2000 watt atau 2K ohm. Jangan lupa lakukan kalibrasi avometer. Untuk cara pengukuran, kabel dari avo itu boleh bolak-balik. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, kabel mana ketemu mana. Yang penting satu ke kabel output spool, dan satu lagi ke ground atau badan nahpur. Jika sudah terhubung dan sesuai dengan patokan tahanan spool, kita lanjut ke pemasangan bonnet dan pendingin spool. Pasang bonnetnya terlebih dahulu.
Kemudian pasang plat pendinginnya. Tekan plat pendingin sampai benar-benar rapat dengan bonit. Jika kalian punya paku ripet, kalian bisa memaku di bagian lubang ini. Tapi jika tidak ada, kalian bisa meniru cara pabrikan mengunci spool patina. Kita tekuk satu plat nahpurnya keluar, supaya menjaga plat pendingin tidak kendor dan lepas. Seperti ini teman-teman hasilnya. Uya teman-teman, spool ini hitam bukan karena gosong, tapi karena kami ikat dengan benang hitam lalu kami resin. Langkah berikutnya kita beri kabel masuk ke arah nahpur. Kita ambil dari sini saja. Lalu kita beri kabel keluar. Kami solder dahulu kabelnya. Mohon maaf kipas kami berisik. Pastikan solderannya matang. Seperti ini hasilnya teman-teman. Setelah kami solder, kita posisikan kabel massa seperti ini. Supaya aman tidak tersambar oleh rotor kipas. Setelah itu kita solasi kabelnya di sini. Sambil menunggu proses pembersihan penyolderan ulang di spool, kita cari titik topnya. Kita gunakan alat sederhana saja. Kita masukkan sampai benar-benar masuk. Lalu kita putar kipasnya searah jarum jam sampai mentok. Jika sudah mentok, kita beri tanda dengan spidol di bagian rengkes dan kipasnya. Lalu setelah itu kita putar ke kiri, berlawanan arah jarum jam, sampai mentok juga. Beri tanda lagi di rengkes, lurus dengan tanda pertama di bagian kipas. Hasilnya seperti ini. Untuk mencari TA tinggal kita bagi dua, jarak antara garis pertama dan kedua. Setelah terbagi dua, tinggal kita luruskan dengan garis yang berada di kipas magnet. Itulah top atau TMA. Sebentar biar kami ukur terlebih dahulu jaraknya. Kita harus pastikan bahwa pengukuran jarak benar-benar pas dengan garis. Ini setelah kami bagi dua jarak antara dua garis itu. Kami beri tanda terlebih dahulu di rengkes. Seperti ini, hasilnya garis yang di tengah itu tanda top atau TMA. Ini garis untuk TMA-nya sebagai patokan pemasangan pulser. Nah, ini pulser sudah terpasang. Sekarang kita lanjut pemasangan spool dan kipasnya. Cara pemasangan pulsernya nanti lain waktu akan kita dokumentasikan. Pastikan baut nahpul sudah terpasang dengan baik dan kencang. Lanjut pasang kipasnya. Setelah itu kita tes CDI-nya. Kami ingatkan, saat pengetesan CDI, jangan mengkonsletkan kabel CDI ke masu atau rengkes. Kalau mau mengetes, sambung saja kabel tri ke koil. Lalu tes di ujung kabel koil. Setelah api spool dan api CDE sudah aman, kita pasang kembali mur kipasnya. Jangan lupa diberi ring matahari. Ini penampakan CDI yang sudah kami lem. Seperti ini saja jika teman-teman ingin mengetes api dari CDI. Tentu akan lebih aman untuk komponen di dalam CDI. Sekarang waktunya tes nyala dan tes rate. On-kan kontak, lalu kita selang. Alhamdulillah langsung nyala. Untuk CDI kita beri garansi 1 bulan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan. Sebentar lagi akan kita tes rate lalu kita serahkan ke sang pemilik. Tentu tes rate tidak dapat kami dokumentasikan karena keterbatasan alat. Setelah tes rate, sang owner sudah puas dan langsung dibawa pulang.
Salam dari Bejo Motor.